Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel DAF Official. Kali ini kita akan belajar pajak penghasilan pasal 15. Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai saja berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 15. Oke, pertama-tama kita akan pelajari dulu berkaitan dengan pengertiannya. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui bersama pajak yang dikenakan berkaitan dengan perusahaannya, yaitu yang pertama adalah perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri, kemudian pajak penghasilan atas perusahaan penerbangan dalam negeri, pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri. Oke, kita ke yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertiannya. Apa itu pengertian dari PPh pasal 15? Seperti kita ketahui, untuk PPh pasal 15 ini ada di pasal 15 Undang-Undang PPh, yaitu di sini mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 Undang-Undang PPh yang ditetapkan Menteri Keuangan dalam kurung Dirjen Pajak 2008. Oke, kemudian norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu itu apa saja? Yaitu yang pertama ada perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, kemudian perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengoboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah atau build, operate, and transfer. Oke, kita ke yang pertama berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Jadi nanti kita di sini hanya membahas tentang perusahaan pelayaran atau penerbangan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan dasar hukumnya, kemudian ada subjek pajaknya, kemudian ada objek pajak, tarif pajak, kemudian setelah itu ada tata cara pemotongan, penyerahan, dan pelaporannya. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu ke dasar hukum. Nah, dasar hukumnya pasti yang pertama adalah pasal 15 Undang-Undang PPh, kemudian setelah itu ada keputusan Menteri Keuangan nomor 417 garing KPK garing KMK titik 04 kemudian garing 1996. Kemudian yang selanjutnya surat edaran Dirjen Pajak nomor SE garing 32 garing PJ titik 4 garing 1996. Oke, kemudian apa yang menjadi subjek pajak? Nah, yang menjadi subjek pajak di sini adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT. Nah, BUT di sini maksudnya adalah bentuk usaha tetap. Jadi perusahaan luar negeri ya yang melakukan usaha melalui BUT. Oke, selanjutnya adalah objek pajaknya. Nah, pastinya karena tadi ada subjek pajaknya berhubungan dengan BUT, berarti objek pajaknya pun berhubungan dengan perusahaan BUT tadi, yaitu penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran
dan atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT di Indonesia. Itu ya, itu objek pajaknya. Oke, bukan seperti ini ya. Kalau yang di sebelahnya ini yang tanda silang ini bukan merupakan objek pajak ya, bukan merupakan objek pajak, yaitu pernyataannya seperti ini: penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Oke, kemudian tarifnya berapa? Nah, tarifnya itu 2,64% yang diambil dari peredaran bruto. Kemudian ini bersifat final. Oke, kemudian peredaran bruto itu dalam hal ini seperti apa? Nah, peredaran bruto itu adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang atau yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Nah, itu yang disebut dengan peredaran bruto. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana tata cara pemotongannya? Ya, kemudian penyetoran dan pelaporannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan charter, ya, menyewa. Ada yang selain charter. Nah, kalau yang perjanjian memakai charter itu memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri atau bersifat final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selamat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Kemudian melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke KPP selamat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Nah, kalau yang selain perjanjian charter itu menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selamat-lambatnya tanggal 15. Ya, tanggal 15 setiap bulan atau bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan SSP bersifat final. Kemudian melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selamat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. Nah, itu tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Baik, kemudian selanjutnya adalah pajak penghasilan atas perusahaan penerbangan dalam negeri. Ya, kalau tadi penerbangan dan pelayaran digabungkan, nah kalau yang di dalam negeri itu dipisah antara penerbangan dan pelayaran. Nah, untuk yang dalam negeri ini yang pertama adalah berkaitan dengan penerbangan terlebih dahulu. Di sini ada dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan pemotongan serta pelaporannya. Oke, sudah pasti di sini dasar hukumnya yang pertama adalah pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian ada keputusan Menteri Keuangan, kemudian ada surat edaran Dirjen Pajak. Selanjutnya, subjek pajaknya apa? Nah, subjek pajaknya di sini perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Nah, objek pajaknya penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang
dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Oke, tarif pajaknya berapa? Nah, tarif pajaknya adalah 1,8% dari peredaran bruto. Nah, ini sifatnya adalah tidak bersifat final. Peredaran bruto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Kemudian bagaimana pemotongan dan pelaporannya? Nah, untuk pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang pencharter tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Oke, di sini pemotongan dan pelaporannya. Atas pemotongan PPh tersebut, pencharter wajib memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos lambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti dengan menggunakan SSP. Kemudian selanjutnya melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selamat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri. Ini juga sama, ada dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, serta tata cara pelunasan, pemotongan, dan pelaporannya. Dasar hukumnya pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian Keputusan Menteri nomor 416/KMK-04/1996. Subjek pajaknya adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan barang termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari 1. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Kemudian pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Kemudian pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Kemudian pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia, itu objek pajaknya. Kemudian selanjutnya tarifnya berapa? Nah, tarifnya 1,2% dari peredaran bruto. Nah, ini sifatnya final ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, peredaran brutonya dari mana? Nah, peredaran brutonya itu berarti semua imbalan dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya, serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Kemudian bagaimana tata cara pelunasan, pemotongan, dan pelaporannya? Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak. Memotong PPh yang terutang
pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian selanjutnya memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri atau usaha kriminal kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian menyetorkan PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Dilampiri dengan lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti potong PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri bersifat final. Kemudian penghasilan diperoleh selain dari perjanjian persewaan atau charter. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan SSP final. Kemudian melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya diterima atau diperoleh penghasilan. Nah, kira-kira seperti itu untuk teorinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh kasus. Ini ada satu contoh kasus. Pada bulan September 2017, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Kartini nomor 1 Ternate, NPWP-nya ini sekian-sekian. Kemudian menyewa pesawat terbang dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Beruang nomor 11 Ternate. Jadi ini masih dalam negeri. Kemudian biaya sewa atau charter pesawatnya adalah 150 juta. Kemudian PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan dalam negeri. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah perusahaan penerbangan dalam negeri. Jadi kita harus tahu ya. Yang penting kita tahu intinya. Ya, intinya itu adalah yang pertama perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri tarifnya 2,64. Kemudian setelah itu perusahaan penerbangan dalam negeri tarifnya 1,8%. Kemudian yang pelayaran itu 1,2%. Jadi hitung PPh pasal 15 nya seperti ini. Jadi tinggal dikalikan aja langsung 1,8% dikali dengan 150 juta sehingga hasilnya adalah 2.700.000. Oke, itu contoh kasus dari kasus PPh pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan tentang pajak penghasilan pasal 15 ini. Ini kalau misalkan ada pertanyaan boleh dilayangkan di komen ya, di komen nanti insya Allah nanti dijawab. Itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen, serta aktifkan tombol loncengnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.